yang punya penelitian ya. Enggak, kalau dokter Tirta mah berapa? Ada aku kafeinetik, aku bisa 5 sampai 6 5 sampai 6 gelas setiap hari. Iya, tapi duanya americano, 2 americano, 1 cappuccino, 2 kapal api. Kalau kerja kenapa enak pakai kopi ya? Nah, nih. Sambil nulis. Aduh. Lihatin lagi nih. Ayo. Kenapa kerja tuh nikmat banget kalau sambil ngopi? Misalnya lagi nulis nih. Ngopi, serut, diam dulu, nyium aromanya, nulis lagi. Kenapa begitu nikmat? Aduh. Lanjut ke dokter Iksan. Dibawa juga tuh tadi adinosin teman-teman. Dititipin. Sekalian. 1, 2, 3, ya dimulai. Ya, jadi teman-teman, jadi Bang Adit, intinya kalau misalkan kita ngopi, itu ada semacam zatnya lah di dalamnya yang membuat kita jadi semangat. Nah, zatnya akan dijelaskan oleh Dr. Gia. Wah, udah kita muter aja nih. Nanti ujungnya Tio yang jelasin. Ini yang namanya konsul di IGD kayak gitu. Oh, gimana tuh? Kalau di IGD gimana tuh? Jadi kalau kita nggak tahu, ya saya akan konsul ke dokter yang lebih tahu. Karena dokter jaga pasti ke kepala IGD. Kalau nggak tahu baru ke spesialisasi yang ditunjuk. Atau tahu tapi mau lebih mastiin lagi. Tepat. Gimana dokter Gia? Kenapa kalau saya nulis Tos dulu, Bang. itu minum kopi itu lebih mantap gitu rasa kerjanya? Iya, jadi ada molekul namanya adenosin, ada namanya kafein. Nah, cara kerjanya tolong dokter Tirta boleh? Boleh sampai keluar nanti. Soalnya biasanya kalau di lapangan, yang menjelaskan itu orang lapangan banget, Bang. Iya, gimana tuh? Kok bisa 5 gelas itu gimana? Iya. Cara kerjanya. Itu skripsi saya, Bang. Tuh. Skripsi saya. Ternyata dia yang punya penelitian Iya. Ya, jadi penjelasannya? kalau ternyata itu aku lakuin skripsi itu 2013 itu sebagai syarat buat SKET-nya Oke. di RCT dan yang aku teliti kebetulan itu Kafein. ya saat itu kopi instan robusta terus kita bandingin sama yang decaffeinated. Oke. Ternyata di dalam kopi itu nggak hanya ada kafein tapi ada banyak banget zat, salah satunya asam klorogenik itu yang membuat akhirnya si kopi dari berbagai macam ratu zat itu aromanya jadi khas. Itu yang pertama. Terus kedua efeknya mereka tuh memang 3, dia menaikin si tekanan darah sistolik sama memicu aktivitas saraf-simpatis. Cara ngeceknya itu kita lewat cold pressure test saat itu. Jadi sebelum minum kopi dicek tensinya, terus suruh Harvard step up test. Apa tuh? Yang naik turun Naik tangga. turun. Terus habis itu setelah itu dikasih perlakuan minum kopi setiap hari. Terus akhirnya dicek lagi, ternyata ada peningkatan tekanan sistoliknya itu sekitar 7 sampai 8 dan itu tergantung dari kondisi masing-masing orang. Oke. Itulah alasan kenapa. Tapi kalau orang tersebut semakin sering minum kopi, itu terjadi toleransi. Oh. Jadi karena dia seringnya minum 1 gelas, akhirnya di penelitian tersebut yang aku lakuin di RCT itu dia titiknya setelah di bulan keberapa, karena itu hampir 8 bulan penelitiannya, di bulan ke-6 tensinya itu jadi turun lagi. Artinya si tubuhnya sudah toleransi dengan kafeinnya. Oke. Itu reason akhirnya ketika si kopi tersebut di stop, dia jadi pusing kepalanya. Kayak Withdrawal saya syndrome. gini. Ya dari situlah si kopi itu ternyata kalau dia minum sampai dari jurnal itu 5 espresso per hari, itu belum bisa menentukan beresiko apapun, tapi terjadi toleransi ke saraf simpatisnya sama ke tensinya, sistoliknya. Tapi di atas 5 espresso itu baru bisa kronis, bisa prehipertensi. Oh, artinya batasnya di 5 espresso lah. Iya, ya. dan salah satu impact-nya itu memang itu yang membuat si kopi tersebut ciri khasnya beda-beda. Kalau dia kebanyakan acid, aromanya jadi seperti apa? Kalau kebanyakan ini jadi apa? Itu alasan kenapa setiap biji kopi mengandung aroma berbeda itu dari hasil penelitiannya. Oke. Keren. Skripsi. Keren loh. Skripsi.